Perkenalkan, nama saya Indra dari Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Prodi Ilmu Hukum NPM 2251038, mata kuliah Sosiologi Hukum oleh dosen pembimbing Bu Insyarlitan. Hari ini saya membuat video wawancara untuk memenuhi ujian tengah semester Sosiologi Hukum. Jadi hari ini saya akan mengangkat kasus tentang kawasan tanpa rokok atau KTR. Sebelum kita melanjutkan, ini adalah beberapa KTR atau kawasan tanpa rokok yang saya ketahui, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang sudah ditetapkan. Pada zaman sekarang ada namanya rokok elektronik atau biasanya disebut dengan vape oleh kalangan-kalangan yang menggunakannya. Dan dari yang saya amati, kebanyakan warga negara Indonesia yang menggunakan rokok elektronik atau vape ini adalah kalangan remaja dan mereka tidak memperdulikan kapan dan di mana mereka merokok. Apakah kalian tahu jika kita merokok di kawasan tanpa rokok, kita bisa melanggar pasal 199 ayat 2 UU Kesehatan yang bunyinya setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 dipidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Selamat malam. Malam. Boleh nggak saya interview kalian berdua? Boleh. Pertama-tama boleh nggak memperkenalkan diri dulu? Saya Danu Wiranda, umur saya 18 tahun. Saya Luis Lim, umur 17 tahun. Baik. Sekarang saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Danu dan Luis. Apa kalian bersedia? Ya, Iya. Zaman sekarang kan sedang ngetren itu adalah rokok elektronik dan rokok tembakau yang sudah ada sebelum kemunculan rokok elektronik ini. Untuk pertanyaan pertama, apakah Anda termasuk orang yang menggunakan produk tembakau maupun rokok elektronik? Ya, saya menggunakan. saya tidak. Tanya untuk abang, apakah Anda pernah merokok atau menggunakan rokok elektronik di tempat publik? Pernah. Dan ini pertanyaan untuk kalian berdua. Apakah Anda pernah melihat orang sedang merokok atau menggunakan rokok elektronik di tempat publik? Pernah. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda tahu bahwa ada kawasan-kawasan tertentu seperti angkutan, tempat beribadah, tempat proses belajar mengajar yang tidak diperbolehkan untuk merokok, baik itu produk tembakau ataupun rokok elektronik? Tahu. Selanjutnya, apakah Anda secara pribadi pernah melihat atau melakukan aksi merokok di kawasan-kawasan tertentu itu? Saya tidak pernah. Dan pertanyaan terakhir untuk kalian, apakah Anda tahu bahwa ada hukumannya jika dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok itu? Saya tahu. Kira-kira hukumannya berapa lama atau berapa banyak jumlah yang didendahkan? Tergantung pihak yang berhak. Mungkin 2 tahun penjara. Baik. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk Luis dan Danu. Ya, Selamat sama-sama. Malam. Selamat siang. Bolehkah Anda memperkenalkan diri dulu? Siang, nama saya James Muardi, umur 17 tahun. Baik. Sekarang saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda. Apakah Anda bersedia? Bersedia. Zaman sekarang kan yang sedang ngetren itu adalah rokok elektronik. Ya, Dan rokok tembakau sudah ada sebelum kemunculan rokok. Apakah Anda termasuk orang yang menggunakan produk tembakau maupun rokok elektronik? tidak. Apakah Anda pernah melihat orang sedang merokok atau menggunakan rokok elektronik di tempat publik? Ya, saya pernah. Apakah Anda tahu bahwa ada kawasan tertentu seperti angkutan, tempat beribadah, tempat proses ngajar mengajar yang tidak diperbolehkan untuk merokok, baik itu produk tembakau maupun rokok elektronik? Ya, saya tahu. Apakah Anda secara pribadi pernah melihat ataupun melakukan aksi merokok di kawasan-kawasan tertentu itu? Ya, sering. Apakah Anda tahu bahwa ada hukumannya jika dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok itu?
Ya, saya tahu. Menurut pengetahuanmu, apa sanksi yang diberikan kepada orang yang melanggar? Denda. Baik, terima kasih untuk waktunya. Ya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Selamat sore. Ini. Selamat siang. Bolehkah memperkenalkan diri dulu? Siang, nama saya Jessica Christina. Umur 18. Saya Viviana Priscilia, umur 19. Baik, sekarang saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Jessica dan Viviana. Apakah Anda bersedia? Bersedia. Bersedia. Zaman sekarang kan yang sedang ngetren itu adalah rokok elektronik dan rokok tembakau yang sudah ada sebelum kemunculan rokok elektronik ini. Pertanyaan pertama, apakah Anda termasuk orang yang menggunakan produk tembakau maupun rokok elektronik? Tidak. Tidak. Apakah Anda pernah melihat orang sedang merokok atau menggunakan rokok elektronik di tempat publik? Pernah. Pernah. Apakah Anda tahu bahwa ada kawasan-kawasan tertentu seperti angkutan, tempat beribadah, tempat proses ngajar-mengajar yang tidak diperbolehkan untuk merokok, baik itu produk tembakau ataupun rokok elektronik? Tahu. Tahu. Apakah Anda secara pribadi pernah melihat ataupun melakukan aksi merokok di kawasan-kawasan tertentu itu? Pernah melihat. Pernah melihat. Apakah Anda tahu bahwa ada hukumannya jika dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok itu? Melanggar kawasan tanpa rokok itu? Tahu. Tahu. Menurut kalian, seberapa banyak hukuman itu? Seberapa berat dendanya? Mungkin 1 tahun penjara. Mungkin kena denda 50 juta. Baik, terima kasih untuk kesempatan wawancara ini dan terima kasih untuk waktu kalian. Berdasarkan peraturan bersama Menteri 188 tahun 2011 mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan KTR atau kawasan tanpa rokok yang mana sekolah dan tempat ibadah dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR atau kawasan tanpa rokok yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar. Hal ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan KTR atau kawasan tanpa rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat, tetapi khusus untuk beberapa tempat seperti tempat umum dan tempat kerja dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok. Menurut hasil wawancara yang saya lakukan, tingkat kesedaran hukum masyarakat tentang kawasan tanpa rokok atau KTR sudah diketahui oleh semua orang, hanya saja ada yang tidak ingin mematuhi peraturan yang sudah dibuat. Model social control yang sesuai dengan kondisi di atas adalah social control yang formal dikarenakan adanya pengendalian yang dilakukan secara resmi oleh lembaga kemasyarakatan negara. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya dan terima kasih banyak untuk kesempatan kali ini.